Sebenarnya ini gabungan dari kelas, kalau nggak salah kelas kelas BC ya, kelas BC. Jadi ada 90 mahasiswa. Oke. Tadi sudah saya buka dengan salam dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk siang hari ini di materi pengolahan sampah, saya ingin menjelaskan tentang waste hierarchy. Saya nggak tahu Pak Ika sudah menjelaskan ini apa belum? Mbak Soiki, Rizky apa Tias ya? Silakan. Belum, Bu. Belum ya? Ya, Iya. nggak apa-apa. Iya. Oke. Jadi ini ada apa ya? Bentuk seperti piramid. Kalau di Jogja ini namanya apa itu? Monumen Jogja Kembali ya. Tapi bentuknya hampir mirip seperti ini. Tapi kalau monumen Jogja Kembali kan kayak apa ya? Kerucut tapi yang bulat gitu ya. Nah, ini ada artinya ini. Jadi ada artinya. Jadi waste hierarchy. Siapa yang bisa menjelaskan ini waste hierarchy? Ini kaitannya dengan ya pengelolaan sampah sebetulnya ya. Jadi pengolahan sampah itu bagian dari pengelolaan sampah. Pengolahan sampah itu waste treatment ya, waste treatment itu bagian dari manajemen waste, solid waste. Siapa yang berani menjelaskan gitu? Apa ini artinya ya? Ini ada artinya nih. Siapa yang tahu? Kenapa kok bentuknya kayak gini? Kenapa bentuknya kok tidak ini lurus saja? Kok ini mengerucut? Ini artinya apa? Jawab boleh nggak, Bu? Oh boleh sekali. Siapa namanya siapa? Yudit. Siapa? Yudit. Oh Yudit. Iya, Mbak Yudit. Ayo dijawab Mbak Yudit. Di sini kan waste hierarchy bentuknya piramid. Dengan di bagian atas itu prevention, di puncaknya itu prevention atau pencegahan. Ya. Nah, kalau makin ke atas itu kan dia sebagai metode yang paling metode pengolahan sampah yang paling di most favored itu lebih ke arah kayak lebih mungkin lebih disukai lah. Nah, untuk yang paling bawah di sini kan disposal. Disposal itu kan berarti pembuangan, dibuang sampahnya. Nah, kenapa di atas itu kecil, paling kecil itu karena sampai saat ini metode pencegahan terjadinya sampah itu masih kurang gitu. Metodenya, jadi kayak masih banyak yang ngebuang sampah. Jadi makanya di bawahnya ini banyak makanya disposal itu ada di bawah, karena sampai sekarang masih orang yang lebih suka membuang sampah dibandingkan mencegah sampah itu terjadi, Bu. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Yudit. Ada yang nambahin Mbak Yudit tadi? Halo? Ayo, siapa tadi yang makan? Udah selesai belum makannya? Saya mau nambahin, Bu. Oh iya. Saya Salsabila Arlita, Bu. Oh, Salsabila Arlita ya? Ya, Arlita. Ayo, Jadi saya mau nambahin aja, Bu. Jadi sebenarnya kalau yang betul itu piramidnya harusnya terbalik. Jadi prevention harusnya yang lebih banyak dilakukan, sedangkan disposal itu emang udah langkah yang paling terakhir kayak gitu, kayak udah residu dari semuanya. Tapi untuk urutan prevention, minimization, reuse dan itunya tetap sama. Jadi maksudnya harusnya piramidnya terbalik gitu sih. Ya, terus apa lagi?
Nanti tak anu loh, saya panggil satu persatu. Yang laki-laki belum. Apa ini yang laki-laki ya? Ayo Mbak Salsabila, pilih temenmu yang laki-laki. Bentar ya, Bu ya. Stephen, Bu. Oh, Stephen. Ayo Mas Stephen. Mana Stephen mana ini? Stephen, halo. Oh, nggak ada ini. Stephen di mana ini? Selain Stephen, Mbak. Oke. Bingung, Bro. Ayo, kalau belum mendapat yang laki-laki. Siapa? Itu disebut Dava. itu siapa ini? Dava Rehan. Oh, Dava. Hadir, Bu. Ya, itu ada pertanyaan dari Salsabila tadi kan rekomendasikan namamu. Iya, Bu. Dari diagram itu ya, Bu? Iya. Kalau disposal kan berarti pembuangannya memang lebih banyak untuk saat ini. Dengan energi recovery-nya, ini maksudnya penjelasan dari diagramnya itu ya, Bu? Tapi ya, benar kata ini Arlita. Gusti ada gambar kayak gini, kamu yang jelasin. Oke, Bu. Mungkin benar kata Arlita itu buat most favored option-nya itu mungkin belum di prevention-nya, Bu. Masih di disposal, di pembuangannya itu. Mungkin yang bener yang panah hijau sama merahnya itu bener kebalik, Bu. Karena list favorite option-nya emang untuk saat ini emang mungkin bener lebih banyak di pembuangannya. Ya. Sebenarnya ya tingkatannya gitu sih, Bu. Ya. Ini tadi siapa? Stephen. Siapa namamu? Dava Rehan, Bu. Oh, Dava. Pilih salah satu nama apa temanmu yang laki-laki, biar dua-dua pas. Tadi mbak-mbak 2, laki-laki juga 2. Laki-laki ya, Bu. Dava. Pilih Dava. Noval Rahman, Bu. Noval Rahman. Halo. Ya, Bu. Halo, Bu. Halo, Noval Rahman. Jelaskan ini, Noval. Izin menjawab ya, Bu. Ya. Mungkin ini hierarki buat pengolahan sampah buat yang sekarang, di mana mungkin untuk prevention-nya lebih dikit dan lebih dipilih karena prevention kan belum kelihatan banget kayak hasil output-nya kayak gimana. Kayak misalkan investasi di teknologi apa atau investasi di suatu prevention yang belum tahu itu efeknya gimana. Jadi mungkin masih lebih dikit. Terus di situ setelah prevention ada dikurangin sampahnya. Terus juga reuse yang mungkin kalau reuse orang udah mulai kayak aware, oh reuse bagus, jadi mungkin lebih hierarkinya itu lebih gede. Terus juga recycling orang-orang juga udah lebih banyak yang melakukan karena oh recycling bisa jadi duit atau lebih kayak insentifnya lebih gede. Terus juga ada energy recovery, ya orang juga lebih banyak yang melakukan karena ada outputnya energi. Terus kayak terakhir mungkin sampahnya terus di disposal di akhir, jadi
Mungkin itu urutan kayak sampahnya, jumlah dan banyak orang untuk mengambil opsi yang harusnya seperti kata Arita harusnya terbalik di mana preventionnya lebih gede dan disposal di akhirnya dikit. Itu mungkin Bu dari saya. Ya, terima kasih Mas Noval. Ya, betul. Jawabannya semuanya betul. Jadi ini adalah gambaran dari wish hierarchy. Jadi kenapa gambarnya kok seperti monumen gitu ya, piramid gitu. Jadi gambar piramid ini sebetulnya ini kondisi tidak ideal, gitu ya. Jadi kalau tadi betul yang dikatakan siapa tadi Arnita ya. Iya, Sebetulnya ini idealnya itu di bawah ininya ya, preventionnya. Kalau kalian lihat ini anak panah ini, apa yang dimaksud dengan false favored option? Apa Nova? Yang opsi yang paling digemari oleh masyarakat. Iya, opsi yang paling Digemari atau paling suka dilakukan. paling suka Atau gimana? Ayo, Gimana Bu? most favored option. Apa artinya? Sementara yang ini least favored option. Paling sedikit. Paling sedikit ya. Apa Dipilih. artinya apa ini? Kalian harus tahu ini. Kalian harus bisa menjelaskan piramid ini. Jadi piramid pengelolaan sampah. Kok ada anak panah, kemudian ada tulisannya most favored option, ini apa ya artinya ya? Sementara kondisi ini nggak ideal ini, karena kondisinya mestinya yang prevention itu yang banyak gitu ya. Jadi kalau tadi Mbak Yudit itu menjelaskan ini preventionnya hanya sedikit, pucuk itu, karena memang masyarakat belum belum banyak melakukan gitu ya. Nah, sementara ini ada kayak gini, ada anak panah. Jadi artinya bahwa coba satu lagi ada yang menjelaskan ini, anak panahnya belum dijelaskan. Val, kamu pilih salah satu temanmu, Noval. Untuk menjelaskan anak panah ini seperti apa? Kok ada anak panah? Bentar Bu. Pilih yang kira-kira lagi tidur Bu. Kamu itu sudah lali sama temenmu apa gimana ini? Siapa ya Bu? Igede Nengah Bramahesa. Oh, Igede dari kemarin kok dipilih ya? Itu kayaknya favorit apa ya? Tapi saya nggak tidur kok. Iya Bu. Nggak tidur. Igede yang rumah Bogor. Nah. Iya. Oh iya. Dari kemarin kamu dipilih toh? Igede. Iya Ibu. Kok ada anak panah kayak gini? Artinya apa Igede? Iya, dari tadi yang dijelaskan juga. Kalau menurut saya ini jelaskan terkait dari tindakan-tindakan yang dilakukan gitu Bu. Jadi dari paling atas itu tindakan yang dilakukan tapi hasilnya paling sedikit gitu Bu. Jadi semakin ke bawah hasil yang didapatkan semakin besar. Kayak gitu. Most favored option? Apa? Ini apa paling ini? Sukai. Opsi yang paling disukai. Paling banyak disukai. Bukan toh? Favorit artinya apa toh? Apa artinya? Gede. Apa ya? Setahu saya kayak disukai gitu sih Bu. Kalau setahu saya dalam. Kok kayak gitu piye? Least favored option. Belum mengena ini. Ayo. Selain Gede, siapa ini? Gede, kamu pilih salah satu. Mbak yang perempuan. Karena anak panahnya belum dijelasin dari tadi. Oke. Yang perempuan Mas Igede. Ini Abriza. Siapa?
Afriza. Iya, halo Ibu. Halo ya. Ya, Coba masuk di IGD memilih kamu ya. untuk menjawab Masuk ya ini. Bu. Sebentar. Jelasin ini. Ada anak panah kok. Anak panah ke bawah. Tulisannya least favored option. Artinya apa? Loh, kemana ini? Siapa ini tadi? Afrida. Ya, Afrida. Masuk belum? Maaf. Sudah, tapi putus-putus. Oh iya. Ya. Udah jelas belum ya Bu? Ya, sudah jelas. Ya. Jadi menurut saya ya Bu, yang tanda panah itu yang most favored option sama least favored option itu kan favorednya kan asli artinya disukai. Berarti kalau yang ke arah atas itu yang lebih banyak disukai, kalau yang ke bawah nggak begitu disukai Bu, kayak gitu. Oh, disukai ya? Ya. Bukan lebih banyak kebaikannya gitu? Iya, kalau dari aspek kebaikan kayaknya lebih ke yang Ibu kayak gitu. So kalau saya taunya favorite itu artinya disukai, Bu. Ya, disukai ya. Iya. Ya, favorit. Favorit itu artinya apa? Dicari dulu artinya izin apa? masuk Ibu. Ya, Ibu ya, izin ya. masuk. Oke. Maaf memotong. Ya. Rizky Amelia Ibu. Siapa Mbak? Nah, Rizky Amelia Ibu. Oh, Rizky ya. Rizky. Ya, ini pemahaman saya ya Bu ya. Nanti tolong dikoreksi juga sama Ibu dan teman-teman. Jadi mungkin most favorite option dan least favorite option di situ tuh menunjukkan cara yang paling menguntungkan gitu Bu. Mungkin bukan disukai tapi yang paling menguntungkan. Jadi ibaratnya dia sebagai opsi yang paling banyak atau paling menghasilkan efek yang buruknya tuh sedikit kayak gitu. Makanya dia di bagian atas itu semakin ke atas semakin hijau, yaitu puncaknya gitu ke prevensinya. Sedangkan semakin ke bawah itu semakin jelek karena masih disposal kayak gitu. Masih banyak masih banyak sisa-sisanya. Kalau prevention kan berarti kita dari awal pencegahannya kayak gitu. Jadi maksud most favored option dan least favored option itu adalah opsi yang paling menguntungkan sama yang tidak paling menguntungkan. Itu pemahaman saya Ibu. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Rizky. Iya, betul sekali Mbak Rizky. Jadi most favored option itu artinya bahwa semakin ke atas itu mendapatkan keuntungan yang semakin banyak, kebaikan yang semakin banyak. Bukan disukai, tapi kebaikannya itu semakin banyak. Makanya di sini kan yang paling atas itu prevention. Kemudian yang least favored option itu paling sedikit kebaikannya. Jadi yang ya kebaikan dari option ini, kebaikan dari opsi-opsi yang ada di sini, ada prevention, minimization, reuse, recycling dan sebagainya itu semakin ke bawah itu semakin, Bu Sri nggak menyebut semakin buruk ya, tapi semakin sedikit ininya, semakin sedikit kebaikannya. Nah, contohnya ya ini ya disposal. Disposal itu kan berarti kan membuang sampah langsung ke TPA, ke tempat pembuangan sampah. Kalau bisa itu kan prevention atau mengurangi dulu, mencegah dulu adanya sampah.
Rita, tolong dimatikan dulu, Mbak. Siapa ini? Di unmute. Halo. Halo, ini mikrofonnya siapa ya? Halo. Mikrofonnya dimatikan, Mbak. Ya, jadi kalau melihat ini hierarki, wish hierarki ini, kalian bisa melihat ininya, aktivitasnya atau kegiatannya. Jadi kalau di paling atas, paling pucuk itu adalah prevention. Prevention berarti kan artinya ada upaya untuk prevensi. Prevensi itu berarti mencegah terjadinya sampah. Berarti apa? Kalau mencegah terjadinya sampah itu berarti kan kegiatan yang bisa mencegah atau mengurangi sampah gitu ya, mengurangi sampah atau reduce gitu ya. Jadi reduce itu ya prevention, minimization gitu. Nah, itu berarti most favored option. Jadi kegiatan ini, pengelolaan ini akan memberikan kebaikan yang lebih banyak ini. Bagus itu kalau mahasiswa teknik lingkungan yang jumlahnya ratusan ini ya, satu angkatan aja berapa? 120-an ya sekarang, 130-an. Itu semuanya melakukan prevention, minimization gitu terhadap waste, solid waste itu yang diproduksi itu akan bagus itu, akan membawa kebaikan yang lebih banyak gitu ya, most favored option dibandingkan dengan kalau hanya membuang sampah di mana? Di TPA gitu, di TPS gitu. Makanya ini disebut ini ada keterangan least favored option. Jadi ini sedikit ini kebaikannya gitu. Kebaikannya akan lebih sedikit. Jadi keuntungan yang didapatkan, keuntungan dalam hal ini adalah keuntungan kualitas lingkungan ya. Jadi lingkungan itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak kalau masyarakatnya atau penduduknya itu mau melakukan prevention atau minimization terhadap waste, solid waste gitu ya. Itu. Nah, idealnya tadi saya Mbak Arlita ya, itu kan menjelaskan bahwa ini sebetulnya ini enggak ideal ini. Idealnya itu kebalik gitu. Kalau kebalik kan berarti ini prevention ya. Dan ya, prevensinya di sini. Bagus itu. Jadi prevensinya itu lebih banyak. Mungkin yang kalau masyarakat di Indonesia belum ya, belum. Nah, terus ini disposalnya itu di atas ini, di pucuk ini. Bagus itu ya. Jadi masyarakat sudah mau berupaya untuk mengurangi sampah. Mengurangi sampah, kemudian mencegah terjadinya sampah gitu. Itu ya. Jelas ya? Nah, ini termasuk reuse, recycling, energi, recovery gitu ya. Halo, jelas? Jelas belum ya? Jelas, Bu. Jelas ya? Bu Sri mau, bentar, mau ngecek ini siapa yang sudah absen. Sudah absen belum? Ada yang absennya udah expired, Bu. Oh, ada yang expired. Bu Sri ya, diingatkan. Soalnya kalau nggak diingatkan kemarin lupa saya. Ini saya coba lagi, buka ini lagi. Apa mau kirim barcode lagi?
Sudah ya kirim Mbak Rizky sama Mbak Tias ya? Iya, sudah, Bu. Sudah saya kirim. Ya. Tadi ada Sultan ada ya? Mas Sultan mana? Sultan. Halo Sultan. Hadir, Bu. Ya, ini Sultan yang ya? TA-nya, oh ya. TA-nya tentang sampah ya? Iya, Bu. Iya, ini Mas Sultan TA-nya tentang sampah. Saya minta untuk, tadi kan Bu Sri sudah menjelaskan tentang waste hierarchy ya. Waste hierarchy ini sebetulnya kondisi idealnya itu yang paling bagus itu di paling banyak gitu ya kondisi idealnya. Tetapi kan kalau di realita di lapangan itu ya di kehidupan sehari-hari itu memang tidak gitu, bukan tidak ya, tapi belum. Jadi preventionnya juga masih sedikit gitu. Kemudian reuse, recycling dan energi recovery-nya juga masih ya sebetulnya masih sedikit juga ya. Jadi kalau kondisi ideal memang pencegahan itu akan lebih banyak gitu ya kegiatannya itu, tetapi di realita belum. Nah sekarang saya ingin menjelaskan ini sebetulnya juga waste hierarchy, tetapi bentuknya tidak piramid ya, tidak piramid. Nah sekarang Mas Sultan ya, Sultan, saya pengen kamu jelaskan ke teman-temanmu tentang hierarki, tapi ini hierarki dengan bentuk yang lain gitu ya. Ini cascade gitu ya. Cascade itu unda-undaan gitu ya, berundak dari tangga. Ini sebetulnya juga sama. Artinya pengelolaan sampah itu juga ada hierarkinya. Ada hierarkinya. Coba Sultan, jelaskan Mas Sultan. Oke, Bu. Menjelaskan ya. Jadi kalau sampah itu memang opsi paling menguntungkan itu adalah tidak menghasilkan sampah sama sekali. Itu adalah opsi yang paling menguntungkan karena ya nggak ada sampah gitu. Tapi kalau misalkan pun kita terpaksa harus menghasilkan sampah, akan lebih baik kalau sampah itu bisa istilahnya daurnya bisa pendek gitu, makanya bisa kita gunakan lagi gitu kan. Kalaupun tidak bisa kita gunakan lagi dalam wujud aslinya, kayak misalkan kita beli air mineral botol plastik gitu, botol plastiknya kan mungkin masih bisa kita pakai sekali 2 kali. Tapi kalau setelahnya kan kalau misalkan lebih dari 2 kali pun itu udah nggak bagus gitu, jadi harus di recycle, didaur ulang. Nah, kalaupun tidak bisa didaur ulang jadi misalkan botol plastik tuh didaur ulang jadi tempat buat nanam tanaman lah katakanlah. Kalau misalkan nggak bisa seperti itu ya berarti kita harus recovery dalam arti dikembalikan lagi gitu, jadi wujud plastik lagi gitu misalkan. Terus baru opsi terakhir adalah ketika material itu tidak bisa dikembalikan lagi ke wujudnya semula, ya mau nggak mau harus dibuang ke tempat pembuangan akhir begitu, Bu. Dan itu jadi pilihan terakhir. Begitu, Bu. Ya. Kurang lebihnya. Ya, terima kasih Mas Sultan. Jawabanmu wah pas sekali ya. Ya, jadi kalau saat ini kan terutama di Indonesia ya. Kalau di luar negeri di beberapa negara, contohnya Jepang ya, saya pernah melihat, saya pernah ke Jepang, tapi saya pernah melihat pengelolaan sampah di Jepang itu. Kalau di Indonesia itu kan ada beberapa pengelolaan, salah satunya adalah masuk di bank sampah. Nah, kalau di Jepang itu ada yang jadi masuk seperti dikelola oleh pihak swasta maupun oleh pemerintah di sana itu
Jadi kayak masuk di mesin ATM gitu ya. Jadi sampah dimasukkan, kemudian ada poin. Nah, masyarakat yang memasukkan sampah di seperti mesin ATM itu nanti mendapatkan poin. Lah, poin itu bisa ditukar dengan uang. Itu kalau di negara yang sudah maju ya. Tetapi kalau kondisi di Indonesia sendiri memang belum ya. Jadi saya tidak mengatakan tidak, tapi belum. Mungkin suatu saat akan seperti itu ya kalau ya memungkinkan, kondisinya memungkinkan ya. Sumber daya manusianya, teknologinya sudah memungkinkan, itu bisa juga seperti itu. Nah, kalau ya sebetulnya tadi seperti yang dikatakan Mas Sultan ya. Jadi kalau sampah itu ya paling tidak kalau misalnya tidak bisa menggunakan kembali, itu ya dirawat gitu ya, dirawat atau paling tidak dibuang sembarangan gitu, tidak dibuang sembarangan, dan harus ada upaya untuk istilahnya sih menyayangi sampah gitu ya. Jadi ada gerakan sayangi sampah atau sampahku tanggung jawabku, itu juga gerakan untuk upaya untuk mengelola sampah. Jadi biar masyarakat itu sadar tentang apa yang sampah yang dihasilkan kalau dibuang ke lingkungan itu akan membahayakan bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi lingkungan. Jadi ada beberapa upaya. Nah, upayanya itu apa? Nah, upayanya reduce misalnya. Nah, ini kan most favored option ya. Jadi kalau reduce itu berarti kan lowering the amount of waste produced. Jadi pengurangan ya, mengurangi atau mengurangi menurunkan jumlah dari sampah itu. Jadi volume sampah itu dikurangi. Dengan cara apa? Dengan cara reduce. Kita mengurangi dulu. Kalau tadi Mas Sultan mengatakan paling tidak sebetulnya sih yang ideal tidak memproduksi sampah atau zero waste gitu ya. Tapi kan saya yakin namanya manusia pasti juga menghasilkan sampah ya. Hanya bagaimana kita sebagai manusia itu bisa mengelola sampah yang kita hasilkan gitu ya. Itu. Kemudian reduce. Reuse itu kan using materials repeatedly, jadi menggunakan kembali material-material itu yang sudah tidak kita gunakan. Contohnya tadi Mas Sultan menjelaskan, memberikan contoh misalnya botol air kemasan ya. Botol air kemasan itu bisa dibuat tataan pot bunga dan sebagainya gitu. Kemudian recycling. Recycling di sini menggunakan materials untuk apa? Untuk dibuat kembali produk-produk baru. Jadi using materials to make new products. Jadi menggunakan kembali material itu tetapi diolah dulu, didaur ulang menjadi produk-produk yang baru gitu. Itu kalau toh misalnya belum bisa mereduce gitu atau belum bisa mengurangi sampah gitu. Nah, kemudian baru recovery. Recovery itu ya berarti contohnya kalau di mana? Di Bantar Gebang ya kalau nggak salah ya, di Bantar Gebang, di TPA Bantar Gebang itu di Jakarta ya. Bekasi atau di Jakarta itu. Nah, di situ sudah ada PLTSA. Jadi pembangkit listrik tenaga sampah gitu ya. Jadi di situ sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat itu diambil kembali, direcovery. Karena sebetulnya sampah itu juga merupakan sumber daya alam yang kalau kita manfaatkan kembali itu masih bisa. Selain manfaat-manfaat yang tadi yang mungkin minggu kemarin sudah saya jelaskan, itu juga manfaat energi. Jadi di dalam sampah itu, karena itu sumber daya alam, itu ada kandungan energinya. Nah, ini di recovery energi from waste. Jadi di recovery menjadi
energi di mana? Di PLTSA. Nah, sebetulnya di mana? Di TPA Jati Barang ya? Setahu saya itu dulu pernah ada ya, dibangun di situ ada kerjasama antara Denmark sama DLH Kota Semarang, tetapi saya kurang begitu tahu perkembangan informasinya, apakah memang sudah dioperasikan yang PLTSA-nya mana kerjasama antara Denmark dan DLH Kota Semarang. Saya kurang begitu tahu. Tapi paling Iya, tidak Bu, sudah ada, ada Bu. upaya. Ada ya. Siapa yang pernah ini KP di sana ya? Fadil nggak ada di sini ya? Saya, Bu. Sampai ini. Sultan, Bu. Oh, Sultan. Iya, Sultan, Bu. kamu pernah ke Kemarin saya TPA KP di sana. Jatibarang? KP. Iya, Bu. Ini PLTSA-nya sudah beroperasi apa belum sih? Sudah, Bu, baru Desember 2019 kemarin tuh mulai beroperasi. Cuman waktu saya KP di sana itu memang belum optimal aja sih, Bu. Oh gitu. Yang kerjasama dengan Denmark Iya. itu ya? Iya, Bu, betul, Bu. Ya, oh berarti sudah ya. Hanya memang belum optimal ya. Ya Iya. nanti bisa dicari infonya kenapa kok belum optimal. Padahal sebetulnya itu bagus ya. Kalau yang di Bantar Gebang itu kan kerjasama ya. Jadi antara pihak DLH-nya sana di Bantar Gebang itu bekerja sama dengan dengan Unilever kalau tidak salah ya. Itu bagus itu. Jadi ada pihak ketiga yang saya tidak tahu mendanai atau apa, tapi yang jelas di sana sudah beroperasi dan sudah bisa energinya itu sudah bisa dimanfaatkan gitu. Tapi kalau yang di Jatibarang kurang tahu ya saya ya. Nggak tahu Sultan. Sudah belum? Sudah operasionalkan tetapi belum maksimalnya itu apa toh? Gini, Bu, yang di Jatibarang itu kan dia pakainya metan harvester, Bu. Jadi produksi gasnya itu nggak optimal. Soalnya sampahnya kan masih kecampur. Jadi inhibitornya banyak, Bu, di pengolahan sampah, dekomposisinya nggak sempurna. Itu kemarin laporan KP saya ninjau itunya. Oh gitu. Oh ya. Iya, Bu. Ya, berarti berarti perlu perlu mungkin kajian lebih lanjut tentang inhibitor tadi ya, supaya hasilnya maksimal gitu. Ya, itu Iya, Bu. nanti lahan kalian untuk penelitian ya. Nah, kemudian yang terakhir itu baru ke landfill, baru ke disposal tadi, ke TPA gitu ya. Landfill pun juga harus harus punya standar gitu ya. Jadi tidak hanya sembarang, tidak hanya open dumping gitu, mestinya seperti itu ya. Jadi landfill itu ya harus ada misalnya sanitary landfill yang ada membrannya dan sebagainya. Jadi ada standarnya gitu. Adalah hierarki dari pengelolaan sampah. Sebetulnya mestinya kita sudah pernah melakukan ini ya, jadi reduce, reuse, recycle, recovery. Kalau recovery itu mungkin pemerintah ya yang bisa melakukan seperti ini ya. Kemudian landfill. Ya, terima kasih Mas Sultan. Tadi sudah menjawab. Jadi kamu KP sudah banyak pengalaman di sana ya? Di sana ada magot katanya, Sultan. Waktu saya KP di sana belum ada, Bu. Yang magot, yang pengolahan organik kayaknya baru ini. Oh, belum ada ya. Oh, 2020 ya. Iya, Bu. Kamu 2019. KP-mu kapan? 2020, Bu, awal Januari kemarin, Bu. Januari ya. Katanya di sana sih ada magot itu, tapi saya juga belum tahu informasinya. Ya. Ya, terima kasih Mas Sultan ya. Iya, Bu. Nah, ini
Ya, ini sebetulnya yang tadi ya, yang saya share tadi, yang PPT yang awal tadi ya. Jadi intinya bahwa pengelolaan sampah yang saat ini ada di Indonesia ya, kita bicaranya Indonesia saja ya, ya berarti masih konvensional gitu ya. Kalau yang tren masa depan itu seperti ini. Jadi pencegahan itu justru malah yang di atas gitu. Di atas tetap sebetulnya intinya bukan di atas tapi di bawah. Tapi yang besar itu, yang ininya ranknya besar. Jadi apa ya? Jadi bukan, kalau tadi kan kerucut itu pucuknya ya, pucuknya piramid itu kan tadi kan prevention. Nah, kalau yang ini berarti bukan ujungnya piramid, tetapi dasarnya piramid gitu. Dasarnya piramid itu yang itu akan lebih bagus itu. Banyak keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan sampah dengan mengacu ke hierarki yang piramid tapi kebalik ini ya. Piramid tapi kebalik. Ini tren masa depan. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti Indonesia juga sudah bisa mengaplikasikan ini, mengacu pada hierarki seperti ini ya. Itu kalau minggu yang lalu saya sudah menjelaskan pengolahan sampah ya, pengolahan sampah secara fisik ya. Nah, Ibu, ini mohon maaf memotong. Ya? Tadi QR kodenya expired juga, Bu. Dan malah nyasar ke matkul ekologi. Rizky. Halo Rizky. Iya, Bu. Kok sudah expired ya? Kan barusan tak kirim toh. Tadi ada yang nyoba malah ke matkul ekologi akuatik, Bu. Saya. Ekologi akuatik. Kan nggak ada tuh mata kuliah itu di TL? Nggak ada, Bu. Kok aneh tuh. Wah. Padahal barusan saya kirim loh. Ya bentar, tapi saya dikasih tahu ya Mbak. Soalnya gini loh, kemarin itu kan ada mata kuliah, saya nggak tahu, ada mahasiswa yang meminta tolong ke Mas Dayat untuk mengabsenkan. Saya kurang tahu mata kuliah apa. Nah, terus sama pengelola itu tidak boleh gitu kalau dari mahasiswa langsung ke Mas Dayat. Maksudnya langsung dari mahasiswa ke dosen ke Mas Dayat itu. Ya karena mungkin pas dosennya menjelaskan itu expired gitu ya, terus waktu mata kuliahnya itu habis waktunya, dosennya mungkin lupa terus tidak kirim barcode lagi lah. Itu ada mahasiswa yang sebetulnya mahasiswa itu saya nggak tahu mahasiswanya itu join atau tidak, tetapi yang jelas mahasiswanya belum bisa absen, terus dia minta tolong Mas Dayat untuk ngabsenkan. Nah itu juga jadian loh pembahasan di grup dosen itu. Sebetulnya nggak boleh seperti itu. Kalau kemarin ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa absen itu, saya meminta siapa ya kemarin ya? Oh Brahma kan yang di kelas A ya. Saya meminta Brahma untuk ngelis itu, kemudian saya bilangnya ke Mas Dayat itu saya Bu Sri gitu, bukan dosen ya, bukan mahasiswa. Nanti kalau mahasiswa nggak boleh itu, nanti nggak dimarahi sama dosennya ya.
jangan seperti itu. Jadi lewat dosennya dulu baru ke Mas Hayat. Karena kalau sudah waktunya sudah habis itu memang tidak bisa absen. Dosennya juga tidak bisa ngabsenkan itu loh. Nah kok bisa ya ini ya? Coba tak ceknya dulu ya Mbak. Bentar ya. Yang belum absen banyak. Siapa toh? Kalau ada tuh baru 79, berarti kan masih kurang berapa itu? 11 ya. Saya Bu, belum Bu. Ya, bentar. Kamu sudah nyoba absen dengan Sampun. barcode? Kamu Sampun. sudah coba? Sampun. Hah? Nggak Sampun. bisa. Nggak Boten. bisa. Boten. Wah, kenapa ya? Ya bentar, saya cek dulu kok bisa nyasar ini gimana. Halo? Ya, saya share lagi tuh barcode-nya. Masih kurang 11 mahasiswa ya? Iya, Bu. Kok bisa tadi di mata kuliah apa tadi? Ekologi akuatik, Bu. Ekologi akuatik itu kayaknya kalau nggak biologi ya perikanan ya. Coba dicoba dulu bisa atau tidak, karena yang kemarin minggu kemarin yang kelas A ya, yang kelas A itu juga banyak yang nggak bisa absen, padahal sudah saya kirim barcode itu nggak bisa. Terus akhirnya kan minta tolong Mas Jaya. Ya, sambil dicoba absennya, saya ingin menjelaskan ini. Sebetulnya minggu yang lalu itu juga saya sudah menjelaskan prinsip 3R ini ya, karena prinsip 3R ini merupakan salah satu pilihan ya. Jadi aplikasi di mana yang cocok dan pas untuk pengelolaan sampah saat ini gitu. Ya, sebetulnya kalau yang prinsip 3R ini kalau sekarang ini juga ada ada tambahan gitu ya. Jadi prinsipnya tidak 3R tetapi 4R gitu ya. Nah, R-nya yang satu itu apa?
R-nya yang satu itu rating. Jadi rating itu berarti apa? Artinya apa kalau rating di sini? Sudah bisa belum Mbak? Ditanya Mbak, coba. Siapa tadi ya? Mas, sudah bisa absen Mas? Halo? Halo? Baru ditanyakan ke grup, Bu. Oh iya, cepat Mbak, cepat ya. Udah bisa kok, Bu. Oh iya, Terima kasih, Bu Sri. ya. Berarti semuanya sudah bisa ya. Ya nanti kalau misalnya tidak ada yang tidak bisa, nanti bisa menanyakan ke saya ya, jangan ke Mas Dayat dulu ya. Nanti sama Mas Dayat itu Bu Sri. Jadi kalau Bu Sri nanti mahasiswa ke Bu Sri ke Mas Dayat itu. Urutannya seperti itu. Ya, kalau rating itu rating artinya berarti berpikir kembali gitu ya. Berpikir kembali untuk apa? Untuk apa? Halo, siapa yang bisa? Oh iya. Siapa Rizky ini ya? Siapa ini? Firda, Bu. Firda. Oh ya. Gimana? Sebelumnya suaranya masuk tidak, Bu? Wah, masuk. Merdu banget suaramu. Untuk rating sendiri itu kan berpikir kembali. Nah, maksudnya itu berpikir kembali untuk memperbaiki semua proses produksi agar lebih efisien, aman bagi manusia dan lingkungannya, Bu. Oh ya, berpikir kembali agar apa? Proses produksi agar lebih efisien gitu ya? Iya, agar proses pengolahan sampahnya itu lebih efisien dan bagi manusia sama lingkungannya gitu, Bu. Oh ya, ya itu secara global ya. Jadi kalau contohnya misalnya ya, contohnya itu misalnya ini rating itu. Kalian berpikir kembali untuk membeli sesuatu barang yang kira-kira barang ini saya gunakan, saya memerlukan barang ini atau tidak, misalnya barang X gitu ya. Kalau misalnya tidak, itu ya berpikir kembali, dipikir-pikir ulang gitu. Kalau tidak saya tidak memerlukan barang ini, ya saya tidak akan membeli gitu. Karena kalau saya beli nanti kan toh akan menjadi sampah gitu. Jadi rating itu contohnya seperti itu sih contohnya. Jadi intinya sebetulnya berpikir kembali bagaimana supaya apa ya? Kalau tadi Mbak Firda ya, Mbak Firda, ya. Bagaimana supaya proses produksi itu bisa lebih efisien. Lebih efisien bagi efisien. manusia dan lingkungannya. Ya, proses produksi itu lebih efisien. Ya, itu juga bisa. Tapi kalau dalam hal ini dalam pengelolaan sampah itu ya seperti itu contohnya. Jadi misalnya berpikir kembali, berpikir ulang untuk membeli sesuatu yang kira-kira sesuatu itu kita butuh banget tidak sih? Kalau misalnya tidak butuh, kita harus mengurungkan membeli sesuatu itu. Karena sesuatu itu nantinya kalau sudah kita beli tapi tidak kita gunakan itu akan menjadi sampah gitu. Itu contohnya ya. Jadi berpikir kembali. Kemudian ya sebetulnya banyak ya, berpikir kembali untuk tidak melakukan aktivitas di mana aktivitas itu banyak atau berpotensi menimbulkan sampah gitu misalnya.
Jadi berpikir kembali. Contohnya apa? Ya, contohnya misalnya apa ya? Misalnya makan-makan di luar gitu ya. Dengan kalian misalnya makan-makan di luar dengan makan minum di luar gitu ya, di warung atau di mana gitu. Yang tidak, jadi warungnya itu tidak menyediakan barang-barang yang ramah lingkungan misalnya. Apa ya contohnya ya? Ya gini aja, yang paling mudah. Berpikir kembali membeli sesuatu, makanan, di mana makanan itu dibungkus dengan kemasannya itu dengan apa, styrofoam misalnya, atau dengan mika misalnya. Berpikir kembali, wah nggak mau kalau kemasannya pakai mika gitu, atau pakai styrofoam, karena itu akan menambah jumlah sampah gitu. Jadi berpikir kembali, contohnya itu. Tapi memang ya tidak mudah ya, tapi bisa kita lakukan ya. Tidak mudah tetapi bisa kita lakukan. Apalagi di saat-saat pandemi seperti ini ya, kadang-kadang kita juga tidak bisa mengelak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu acara gitu, kemudian di situ diberi minuman gitu ya, minumannya pakai botol gitu, botol plastik gitu. Itu juga kadang kita juga, wah gimana lagi kalau memang kan kalau idealnya memang disediakan gelas itu ya, tetapi karena kalau pakai gelas itu dikhawatirkan virus-virusnya bisa masuk di gelas gitu ya. Jadi pakai botol plastik misalnya. Ya idealnya kita membawa tumbler sendiri sih. Itu. Jadi kita berpikir kembali. Mau apa tidak ya kalau kita dijajaki sama temannya tapi pakai styrofoam itu misalnya. Oh, mau ditraktir tetapi pesen aja makanannya bungkusnya tidak pakai styrofoam misalnya seperti itu. Itu rating ya. Nah, kemudian ini contoh-contoh saja sih, contoh-contoh yang upaya-upaya yang sudah sudah kita lakukan. Nah, ini ada salam 3R tadi, reduce, reuse, recycle. Jadi kalau ini teman-temannya, ini ya Bu Sri di Bank Sampah Gedawang itu, ini salam 3R. Jadi kalau foto itu hampir ya seringnya pakai salam 3R gitu. Nah, sekarang reduce itu apa? Ini saya pengen sharing saja ini tentang reduce. Kalau kemarin saya memberikan beberapa pertanyaan ke mahasiswa. Itu saya acak itu ya, saya minta untuk rekomendasi satu mahasiswa memilih mahasiswa yang lain. Nah, ini foto-foto yang sudah foto-foto contoh reduce gitu ya. Ini contoh reduce seperti ini. Ya, ini yang Bu Sri lakukan ini. Ini Bu Sri kadang kalau belanja pakai pakai tenggok. Tenggok tahu nggak ya? Tenggok itu tempat belanja yang dibuat dari bambu itu ya. Ini belanjaannya Bu Sri ini beberapa waktu yang lalu. Tapi Bu Sri memang masih pakai plastik juga ya ini ya, karena memang tidak mudah itu. Ya. Karena di tukang sayurnya juga ini dikasih plastik. Nah, contohnya ini misalnya semangka. Semangka itu juga dibungkus plastik lah. Kalau nggak dibungkus plastik, nanti kalau ada virus-virus yang nempel, gimana gitu. Ya paling tidak ada upaya. Ini ada upaya ya. Ini belanjaannya Bu Sri beberapa waktu yang lalu.
Nah, kemudian ini ada mahasiswa Fakultas Hukum UGM, ini dia berpose apa dengan tumblernya ya, dengan tempat minumnya gitu. Jadi ada gerakan gitu, kampanye untuk bawa botol air sendiri saat kuliah gitu ya. Nah, mudah-mudahan di TL Undip juga seperti itu ya. Jadi ada gerakan gitu. Kan bagus kalau ada kampanye gitu ya. Nah, kemudian ini juga tote bags dari Ekoprint ya. Jadi ini yang programnya PLN itu, antara PLN dan KSL Undip itu. Kemarin ada Mas Farid dan Mbak Lia dan teman-teman itu ya, itu yang belajar bareng itu sama ibu-ibu itu membuat ini tas ini dari kain itu ya. Nih. Jadi silahkan saja nanti kalau ada yang mau belajar membuat batik Ekoprint di bank sampah kami. Kemudian ini ada snack-snack yang sebetulnya masih dibungkus plastik, tapi paling tidak sudah mengurangi bungkus-bungkus plastik yang kecil-kecil itu ya. Ini bungkus plastiknya hanya untuk nutupi saja. Ini pakai besek, kemudian ya ini belanja pakai tenggok itu ya. Tenggok kalau di kami namanya tenggok. Kemudian ini upayanya. Nah, ini juga. Ini apa ini? Nah, kalian bisa melakukan prinsip 3R itu di kehidupan sehari-hari. Ini mohon maaf, ini Bu Sri tidak bermaksud pamerin. Ini sebetulnya ini semuanya ini saya ambil dari rumahnya Bu Sri nih, baru tadi pagi ini, sekitar jam 9.10 itu Bu Sri ngambil beberapa foto gitu, gambar itu ya di rumah Bu Sri nih. Nah, ini saya ingin menjelaskan tentang reuse. Jadi kalau kemarin saya memberikan pertanyaan ke mahasiswa, reuse itu apa? Reuse adalah menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak bisa dipakai. Nah, ini Bu Sri menggunakan kembali botol air mineral itu yang plastik itu, kemudian saya potong, saya buat untuk pot gitu. Nah, ini ada isinya air sama batu ini. Ini di depan teras rumah saya ini ya. Nah, ini reuse. Tetapi kalau ini reuse ya, tetapi kalau yang taplaknya ini recycle ya. Jadi ini reuse, ini recycle. Nah, ini juga ini di kamar tamunya Bu Sri. Ini barusan tadi saya ngambil dari rumah ini, di rumah saya ini. Ini saya memanfaatkan botol air sirup itu ya, sirup marjan marjan kalau nggak salah ya. Nah, itu saya gunakan untuk vas bunga di kamar tamu saya. Sebetulnya nggak di kamar tamu sini, ini tak bawa aja ke sini. Nah, kemudian ini juga, ini ada botol air mineral juga. Ini saya gunakan untuk menanam tanaman saya punya mini kolam itu di rumah saya itu saya tanami, di dekatnya itu ada tanaman yang saya memanfaatkan barang-barang bekas itu ya. Ini ada botol air mineral, kemudian ini botol ini saya agak lupa ini dari beling. Nah, kemudian ini juga. Kalau yang ini dari minuman, kemudian ini dari botol air mineral juga, ini bunganya yang kuning-kuning ini. Kalau yang taplaknya itu dari kopi, kemudian ini kalau kita lihat botolnya ya, tempat potnya itu ya, pot bunga saya ini saya ambil dari creamer itu. Saya nggak tahu kok saya beli creamer ya, saya belum pernah beli creamer padahal.
Tapi ini botol creamer ternyata ya. Ya mungkin apa hadiah apa gitu saya nggak tahu. Nah ini ada botol creamer saya gunakan untuk menanam tanaman hias. Terus minuman plastik ini ya, ini juga saya pakai untuk vas bunga. Nah ini juga, ini botol makanan, ini snack, ini apa ini snacknya anak saya. Nah ini adalah contoh-contoh reuse. Meskipun ini juga ada recycle-nya juga ya. Ini adalah contoh-contoh reuse yang dimana kalian bisa melakukan. Jadi Bu Sri bisa membayangkan betapa bagusnya kalau semua mahasiswa teknik lingkungan punya upaya, punya baik rating maupun apa tadi ya, upaya-upaya untuk menggunakan kembali, untuk mengaplikasikan prinsip 3R itu dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi nanti ya sampahnya akan berkurang banyak gitu. Meskipun ini upaya sederhana, saya nggak mau mengatakan ini upaya kecil, tapi ini sederhana gitu ya. Karena saya yakin upaya yang sederhana ini dampaknya akan besar gitu ya. Ini kalau hampir semua orang menggunakan ini kan tadi sampahnya berkurang di TPA Jatibarang, ya toh. Itu ini di rumah saya ya. Jadi kenapa saya kok mengambil foto-foto yang ada di rumah saya? Kenapa nggak ngambil dari internet aja? Kan gampang gitu. Saya punya maksud, saya punya tujuan. Tujuan saya yang pertama, saya ingin mengedukasi mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah pengolahan sampah, bahwa kita di kehidupan sehari-hari ini ternyata sesederhana mungkin itu bisa kita lakukan. Jadi upaya yang sederhana saja kita bisa mengurangi sampah. Dan ini dampaknya luar biasa, gitu ya. Jadi kalau kalian bisa melakukan ini, insya Allah akan menjaga lingkungan, gitu ya, menjaga kualitas lingkungan. Itu, jadi mengedukasi warga, mengedukasi masyarakat, mengedukasi mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengolahan sampah. Biar mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah pengolahan sampah itu melakukan ini apa yang sudah saya lakukan itu, tiru-tiru lah istilahnya ya. Bu Sri akan senang itu kalau kayak gitu. Misalnya di kosnya itu ada tanaman hias, terus di bawahnya itu potnya pakai botol air mineral bekas, itu akan senang Bu Sri. Tapi kalau pakai vas yang bagus, yang beli dari supermarket, dari swalayan itu, wah itu malah sebetulnya nggak nambah sampah itu, gitu ya. Nah itu, terus ini saya ini akan sharing-sharing saja ini. Nah ini saya beberapa ngambil dari saya ngambil dari internet. Kalau yang ini ya, saya ngambil dari internet. Karena tadi saya sebetulnya sudah pernah mengaplikasikan ini, tapi kok foto-fotonya saya cari belum ketemu. Ini saya ngambil dari internet dan saya tulis juga di bawah itu referensinya. Nah ini yang menarik ini. Jadi ini sepertinya komputer ya. Komputer rusak ini bisa digunakan untuk pot juga ternyata. Komputer rusak, kemudian ini ada jerigen, ada gelas mineral, bungkus minyak, kemudian ini ban gitu ya. Ya ini reuse ya. Reuse kalau ini ya, reuse. Sekali lagi ini reuse. Kemudian ini kalau ini ini dari rumahnya Bu Sri nih. Mohon maaf ini saya bukan berarti kok malah pamer-pameran, enggak. Ini saya ingin ingin menunjukkan sebetulnya pot-pot ini hasil karya dari bapak-bapak warga kami ya. Warga kami di Bank Sampah Sempulur Asri Kedawang itu waktu itu tahun 2019 itu pada membuat
pot ya, pot dari bahan bekas gitu ya. Kemudian potnya kami beli. Jadi ini kami beli di bank sampah Sempulur itu ya. Ini kemudian ini juga ini bank sampah Sempulur kami. Ini beberapa contoh upaya yang ini juga nih. Saya akan menunjukkan bahwa kursi-kursi ini dibuat dari ban sepeda. Ini ban sepeda, ini ban tronton, ini ban truk. Ini dipakai untuk duduk ini ya. Ini dibuat kursi seperti ini. Nah, ini juga bisa dipakai untuk duduk. Nah, ini upaya yang sudah dilakukan oleh warga kami ya. Warga kami di Kedawang itu sudah membuat kreasi-kreasi seperti ini. Ini recycle ya, recycle. Ini juga, ini kemarin sudah saya softkan ya. Jadi ini beberapa karya kami. Nah, ini nanti dibaca saja. Ini contoh reuse itu apa? Misalnya, pilihlah wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya, pergunakan serbet dari kain. Nah, ini juga. Jadi, saya melihat orang-orang itu kadang-kadang senang sekali pakai tisu gitu. Kalau Bu Sri, kadang jarang kalau nggak kepepet itu nggak pakai tisu. Saya pakai saya pakai sapu tangan atau pakai serbet gitu ya. Tapi kalau saya lihat beberapa orang tuh buat ngambilin tisu di wadah tisu itu loh. Waduh, itu nanti kan jadi sampah itu. Ya, mestinya reuse dengan menggunakan serbet gitu atau sapu tangan gitu ya. Tuh. Kemudian ini sudah, nanti dibaca sendiri aja ya ini ya. Gunakan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus atau ditulis kembali. Alat-alat elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali ini apa ini ya contohnya? Ada yang bisa ngasih contoh ini? Menggunakan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Maksudnya apa ini? Ini tadi saya ngambil dari portalnya DLH Badung Bali kalau nggak salah ya tadi ya. Kemudian gunakan sisi kertas yang masih kosong. Gunakan email atau surat elektronik daripada berkirim surat. Jadi paperless. Jual dan berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan. Nah, ini adalah beberapa upaya baik reuse maupun reduce, recycle. Jadi pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Jadi tadi yang kaitannya dengan rating tadi ya. Jadi kalau mau membeli sesuatu, kalau sesuatu itu berpotensi menimbulkan sampah ya berpikir ulang untuk membelinya. Wah, nggak usah tak beli itu karena itu nanti menimbulkan sampah gitu. Tuh, kemudian hindari memakai atau membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah yang besar. Contohnya apa? Contoh yang kecil apa? Wah, kayaknya ini kalau diskusi kayaknya lebih seru ini daripada Bu Sri omong dewi kayak gini. Ini jam berapa toh? Oh, udah mau selesai ya Mbak Rizky? Iya, Bu. Kurang 9 menit ya? Iya. Ya, nggak apa-apa, 9 menit. Hindari memakai membeli produk yang menghasilkan sampah dengan jumlah yang besar. Apa itu contohnya? Kasih contoh. Wah, kelamaan ini. Nah, contohnya misalnya membeli produk pasta gigi, sampo gitu ya. Sampo, sabun.
Kalau membeli yang ininya, pasta giginya itu yang besar itu loh. Kalau kecil-kecil itu kan cepat entek ya, terus jadi sampah. Tapi kalau besar itu kan mengurangi sampah juga itu, kayak gitu ya. Gitu. Terus apa lagi nih? Kalau recycle ya tadi mengolah kertas menjadi bubur kertas ya, nanti bubur kertas menjadi kertas lagi gitu. Tapi itu skalanya pabrik itu. Lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Nah, nanti minggu depan nanti saya akan menjelaskan tentang vermicompost, tentang kompos takakura dan sebagainya. Nah, ini minggu depan saya akan menjelaskan ini. Ini ya, tapi minggu depan aja ini. Ya sudah, materi saya untuk siang hari ini di pengolahan sampah, mata kuliah pengolahan sampah. Jadi sebetulnya pengolahan sampah itu bisa dilakukan oleh kita juga, meskipun secara sederhana ya, ternyata ya. Jadi tidak harus yang muluk-muluk. Jadi kalau yang muluk-muluk yang skala pabrik itu juga bisa. Tetapi kalau menurut saya itu justru kita, dimulai dari kita, diri kita. Jadi kita bisa kok mengolah sampah. Kita bisa kok mengolah sampah organik menjadi pupuk cair. Kita bisa kok mengolah sampah organik menjadi kompos, menjadi biobriket, menjadi selain pupuk cair, pakan ternak, pelet misalnya. Bisa kok, bisa kita lakukan gitu. Itu ya. Kalau yang skala-skala besar itu memang ya tugasnya pemerintah dan industri gitu. Itu ada pertanyaan tidak? Ini pertemuan kedua ya, Mbak Rizky ya? Iya, Bu. Kedua, sebenarnya ketiga saya ingin menjelaskan tentang vermicompost, tentang takakura dan sebagainya. Terus keempat ya, pertemuan keempat itu saya akan memberikan tugas. Tugasnya sebetulnya sudah saya singgung waktu minggu yang lalu, itu kaitannya dengan upaya yang sudah kalian lakukan dalam menerapkan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja, tugasnya itu saja. Jadi, tapi minggu keempat saya memberikan tugas itu. Kalau minggu ketiga saya masih ngasih teori. Itu saja dari saya. Jadi kalau Bu Sri memberikan beberapa gambaran seperti ini, ya kalian ini ya, kalian lebih jadi ilmu itu tidak hanya sebatas di mata kuliah di kelas ini ya, di kelas virtual ini, tetapi kalian bisa mencari ilmu-ilmu yang dari sumber lain gitu. Contohnya misalnya ya tadi Bu Sri menjelaskan tentang reduce gitu. Kamu cari tentang waste hierarchy itu, kamu cari di internet gitu ya. Jadi tidak semata-mata membaca yang dosen sampaikan itu, tapi dari luar pun nggak masalah gitu. Itu saja dari saya, karena nanti saya mau ngajar lagi di mata kuliah ini juga, kelas A ya, kelas A. Itu dari saya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Ada yang belum absen? Halo? Halo? Ada, Bu. Ada ya, siapa ini yang belum absen?
Siapa Mbak? Ada Mbak Vio, Bu. Tio. Halo Tio, kenapa nggak bisa absen? Kenapa belum absen? Tadi sudah expired, Bu. Oh, loh, kamu nggak dari tadi toh? Barusan toh, kamu barusan join toh? Tio. Tio Velin toh ini? Bukan, Bu. Mbak Oh, Vio. bukan. Siapa? Dio? Dio apa Tio? Vio Alma, Bu. Vio, Bu. Vio. Vio Alma ya. Tak kira Vio Velin. Ya, Bu Sri absen kan ya, bentar Vio. Vio sama siapa? Vio sama siapa yang belum? Masih ada 2 mahasiswa nih. Vio sama siapa? Nggak usah. Yang konfirmasi baru Mbak Vio, Bu. Oh iya, Vio Alma Clarissa. Oh. Vio, kamu absen sendiri ya? Kartunya udah saya kirim ke Rizky. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ini sebentar, ini siapa yang satu ini ya? Vio sama sudah Vio? Udah bisa? Vio? Kok belum bertambah? Oh, sudah. Ya sudah, kalau nanti belum bisa absen nanti saya tak bilang Mas Dayat. Vio tadi mana Vio? Vio sudah belum Vio? Mbak Vio bilang sudah, tapi mohon itu Bu, sudah ada, Bu. Hah? Iya, Bu. Udah absen, Bu, Mbak Vio-nya. Oh ya sudah, ya. Ya saya tutup mata kuliah sore hari ini. Mata kuliah pengolahan sampah. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salahnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sri. Makasih. Tadi ada satu yang belum absen, Mbak Rizky. Ada salah satu mahasiswa belum absen. Nanti kalau misalnya menghubungi siapa? Jangan menghubungi Mas Dayat, tapi ke Bu Sri dulu.